Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Kamu membutuhkannya. Ternyata itu si pembunuh lagi nih, menyerang ke arah Fang Yaochu. Bocah bau sembunyi dalam. Dan si paman menyelamatkan Fang Yaochu, didorong, jadi kepalanya didorong ke air. Terus senjatanya nancap ke kepala si paman. Paman keempat. Dan si paman pun kepalanya langsung terpenggal. Hei, kau gak bisa melarikan diri. Si pembunuh menyerang lagi nih ke arah Fang Yaochu, tapi Shaoko langsung menendangnya. Dan Lengyue berhasil nih menangkap si pembunuh. Cepat, katakan siapa yang mengirimmu ke sini. Aku tidak akan memberitahumu meskipun aku mati. Kalau gitu, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Lalu si pembunuh disiksa sama Shaoko nih. Iya, aku ngomong. Aku akan katakan, Paikana lah yang memintaku untuk membunuh Fang Yaochu. Hah? Paikana? Jalang sialan, aku belum selesai denganmu. Tapi Shaoko mencoba memanggil nih. Fang Yaochu, tenanglah. Itu bukan urusanmu. Terus ini kayak, si pembunuh bunuh diri. Hah, ini buruk. Dia menyembunyikan kalium klorida di giginya dan bunuh diri. Lengyue berkata, sekarang petunjuknya mati. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Enggak, masih ada harapan. Lalu Shaoko mengeluarkan Dark Bible-nya nih. Mari kita lihat, ini bukan pembebasan ketika kau mati. Terus jiwa dibangunin nih. Dewa kegelapan yang agung, tolong izinkan aku untuk mengorek rahasia kegelapan. Berarti ini Shaoko melihat memori ingatan dari yang pembunuh tadi ya. Kita melihat nih, orang yang memohon berkata, Tuan Bloodhead, tolong biarkan istri dan anak-anakku pergi. Aku akan mendengarkanmu. Si pembunuh berkata, bunuh Fang Yaochu dan salahkan Paikana. Hah? Oh, ternyata seperti itu. Tunggu sebentar, aku perlahan. Tunggu, jika Fang Yaochu tidak menyalahkan Paikana, pembunuhnya berarti Qin Tianyuan. Itu dia. Tapi sekarang Paikana sedang dalam bahaya. Kita harus menyelamatkannya secepat mungkin. Kita melihat nih, si Fang Yaochu ngamuk kan. Paikana, kau jalang, keluar dari sini. Hah? Ada apa? Apa yang membuatmu kesal? Fang Yaochu langsung menyerang nih. Kau membunuh paman keempatku dan membunuh begitu banyak orang. Masih berpura-pura murni di sini. Atau pura-pura gak bersalah ya. Aku akan membawamu sampai mati. Tenanglah, aku tidak. Aku akan membunuhmu. Dasar penjahat. Dan si Paikana langsung menyerang balik nih. Beraninya kau tidak menghormati dewa dan mencari kematian. Akhirnya kau menunjukkan wajah aslimu. Kau sama sekali gak terluka. Apakah aku masih membutuhkan tetes darah untuk membunuhmu? Kita melihat nih, si Paikana berarti nih si Paikana ini dirasukin sama yang Dewi atau Angel, yaitulah yang bersayap 4 itu loh, yang dibilang sama si Cao Cao. Nah yaitu Paikana langsung menyerang ke arah Fang Yaochu, tapi serangannya berhasil ditahan nih sama Shaoko. Shaoko berhasil menyelamatkan Fang Yaochu tepat waktu. Aku merasakan kekuatan dewa di tubuhmu. Apakah itu kamu, pembunuh dewa? Itu benar, akulah sang pembunuh dewa. Hah? Paikana berkata nih, dia adalah putra Dewa Agung Quan Ming. Kau sudah selesai. Shaoko membalas, gak heran dia bisa menjadi dewa utama dari departemen yang berkuasa. Ternyata Kwang Ming Shen Kong juga berjalan melalui pintu belakang. Hanya jika aku membunuhmu, aku bisa kembali bekerja. Kita melihat nih, si Paikana menyerang lagi, tapi Shaoko berhasil nih menahannya. Sungguh kekuatan ilahi yang kuat. Apa kau pikir kau benar-benar bisa mengalahkan dewa? Dasar konyol. Tiba-tiba, hah?
menghilang. Chow Chow, aku butuh bantuanmu. Tiba-tiba Pai Kana muncul dari belakang nih dan langsung menyerang Xiaoke. Gak ada gunanya memanggil ibumu. Lalu Chow Chow muncul dan berhasil menahannya nih. Mi, kita bertemu lagi. Mi, namanya Mi, M-I. Mi, kita bertemu lagi. Kalau kau bukan dari rasku, hati mereka akan berbeda. Dan kau benar-benar telah memberontak. Mi melanjutkan. Ayah seharusnya mendengarkanku. Membunuh klan Asuramu ke dalam kepunahan. Xiu Yu yang menipuku. Xiaoke membunuhnya. Aku bersedia menanggung semua tanggung jawab sendirian. Hanya mohon kau untuk membiarkan Xiaoke pergi. Aku akan membantumu. Kita melihat nih si Mi menyerang. Mati! Terus saat serangannya tombaknya hampir mengenai Chow Chow, Xiaoke langsung menyerang lagi nih menggunakan Dark Bible-nya. Ketika kau menatap ke dalam jurang, jurang sedang menatapmu. Kau mencoba mengendalikanku dengan kekuatan kegelapan. Kau pasti sedang bermimpi. Ketika kau menghadapi cahaya, kegelapan ada di belakangmu. Di mana ada terang, di situ ada kegelapan. Panggil kegelapan dengan darahku. Dalam hati si Mi, gak mungkin. Aku gak bisa bergerak. Sampah. Apa yang terjadi? Sampah. Tidak, mustahil. Kita lihat nih, sayapnya dari tubuhnya dan sayapnya keluar kayak apa ya? Kayak aura-aura jahat gitulah. Mustahil. Hatiku menuju cahaya. Hatiku menuju cahaya. Dan cahaya memberkatiku. Dalam hati si Mi, bagaimana mungkin? Kenapa ada kekuatan gelap dalam keilahianku? Xiaoke berkata nih, jatuhlah malaikatku. Aku percaya pada cahaya dengan sepenuh hati. Tetapi kenapa cahaya tidak memberkatiku? Terus mulai terus dan akhirnya langsung hilang. Pai Kana pun langsung pingsan. Kayaknya udah hilang ya kayaknya ya. Sayapnya juga hilang tuh. Tidurlah. Bukankah ini terlalu mudah? Aku juga merasa ada yang aneh dan aku tidak bisa menodai semangatnya. Kecuali dalam hati entah siapa, tapi harusnya sih Xiaoke ya. Dalam hati Xiaoke, kecuali karena jiwa Kana gelap. Gak mungkin. Bagaimana bisa wajah sepolos ini mempunyai hati yang sangat gelap? Xiaoke berkata. Dengan kata lain, jika Pai Kana tidak melakukannya, pembunuhnya hanya Qin Tianyuan. Ini buruk. Nah ini di gedung. Sekarang kita pindah nih ke gedung Feng Yue. Di situ ada Tianyuan. Mari kita doakan proyek triliun ini sukses besar. Terus dikasih minum. Terus semuanya minum wine. Semuanya keracunan. Anggur itu beracun. Anggur itu beracun. Terus setelah itu, gak lama setelah itu datang nih Leng Yue, Fang Yaochu dan juga Xiaoke. Kita datang terlambat. Qin Tianyuan, kau dicurigai melakukan pembunuhan. Ikutlah dengan kami. Tidak, pembunuhnya bukan aku. Kalau itu bukan kau, lalu siapa? Itu dia, Fang Yaochu. Kenapa aku? Aku gak tahu apa-apa. Fang Yaochu memberiku anggur beracun ini. Fang Yaochu membalas, Qin Tianyuan, jangan membual. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal seperti itu? Fang Yaochu, riwayat peramban milikmu. Aku akui, akulah pembunuhnya. Aku meracuni dan membunuh mereka. Tangkap aku. Terus Fang Yaochu diborgol nih. Xiaoke berkata, circlemu benar-benar sangat berantakan. Sekarang kita pergi nih ke markas perisai merah. Nah, di situ ada Fang Yaochu yang lagi diinterogasi. Terus ada Wu Shuang dan juga Leng Yue. Wu Shuang bertanya, bagaimana pemeriksaannya? Leng Yue menjawab, dia hanya mengaku sebagai pembunuh dan menolak untuk mengatakan hal lainnya. Apakah ada hasil dari pencarian? Aku tidak menemukan komputernya. Mungkin dia menyembunyikannya. Di mana Xiaoke? Dia bilang dia akan pergi ke bandara untuk menjemput orang penting. Dia sudah hampir waktunya untuk kembali. Yo, aku sudah kembali. Serahkan pada aku selanjutnya. Itu akan selesai dalam 2 menit. Dasar pembual. Xiaoke berkata, Fang Yaochu, apakah kau masih gak mau menjelaskan? Aku tidak akan memberitahumu. Lihatlah ini, lihat. Hal-hal baik apa yang aku temukan. Kau? Bagaimana kau bisa menemukannya? Gak mungkin. Tembak aku gak ingin hidup lagi. Kita lihat nih, cari catatan. Nih lihat nih, apakah ada obat untuk pakaian wanita? Apakah pakaian wanita benar-benar besar untuk pria? Bagaimana jika pakaian wanita ditemukan? 108 cara bunuh diri. Waduh. Search barnya. Siapa yang memberimu buku catatan itu? Aku akan membunuhnya. Aku yang memberikannya. Ternyata itu adalah petugas Fang. Kayak di buff ya. Aku akan membunuh. Apakah kau akan membunuhku? Adik bungsu. Wah, saudaranya Fang petugas Fang. Pakaian wanita itu sangat indah sehingga aku gak bisa menahannya untuk memakainya. Siapa yang tahu itu difoto oleh Qin Tianyuan. Dia memintaku untuk membunuh Xiaoke dan Leng Puting karena tiba-tiba gak setuju dengan rencana triliun. Itu adalah unsur ketidakstabilan. Kenapa dia membunuh Xiaoke? Dia takut Xiaoke akan merebut Pai Kana darinya. Mendengar itu, nih petugas sama Leng Yue. Hei, apa yang terjadi padamu dan Pai Kana? Aduh, berhentilah membuat masalah. Ada yang lebih penting saat ini. Aku lebih baik ditembak mati daripada mati setelah foto itu dipublikasikan. Petugas Fang berkata, saudaraku, izinkan aku membantumu mendapatkan kembali foto itu. Tetapi kau harus bersaksi melawan Qin Tianyuan. Fang Yaochu merespon, itu mustahil. Xiaoke berkata nih, biarkan aku pergi bersamamu. Baiklah. Terus. Nah, kita lihat nih, petugas Fang dan juga Xiaoke
pergi nih ke dalam sebuah mansion. Jadi masuk menyelinap tuh. Lalu tiba-tiba ada yang mempergoki mereka. Sial, kita ketahuan. Dan ternyata itu adalah seekor anjing. Shaco berkata, biarkan aku yang menanganinya. Lalu anjingnya dikasih sosis dan anjingnya langsung diem tuh. Shaco berkata, jauh lebih nyaman baginya untuk memimpin. Nah, di sini dan mereka masuk ke masuk ke rumahnya nih. Masuk langsung naik ke balkon terus ngintip dari jendela. Aku nggak ingin menyelidiki urusan hari ini. Aku hanya ingin tahu apakah kau jatuh cinta dengan Chauke. Apa penting bagimu? Siapa yang aku suka atau tidak? Oh, itu yang ngomong orang dalam nih. Nah, di dalam ternyata Paikana dan juga si Tian Yuan. Berarti Tian Yuan berkata nih, aku gak ingin menyelidiki urusan hari ini. Aku hanya ingin tahu apakah kau jatuh cinta dengan Chauke. Paikana merespon, apa penting bagimu? Siapa yang aku suka atau enggak? Tian Yuan melanjutkan, aku telah melakukan banyak hal untukmu. Apa kamu gak tahu apa yang aku pikirkan tentangmu? Plak, Tian Yuan digampar, cok. Jam berteriak pada aku, hah? Untukmu? Aku? Ya, maaf, aku salah. Tolong, jangan marah. Tuh, waduh, Tian Yuan ternyata ngemis banget, cok, ke kanan, cok. Petugas Song berkata nih, tambah diduga Qin Tian Yuan adalah anjing yang menjilat. Shaco merespon, jilat sampai yang terakhir gak ada apa-apanya. Terus tiba-tiba mereka lagi investigasi nih. Si petugas Song bertanya, Shaco, apakah kau memiliki senter di sakumu? Shaco menjawab nih, enggak. Kenapa? Itu barang-barangmu sedikit jangan. Kau sebut ini center. Jangan. Terus sedangkan di dalam nih Tian Yuan berkata, 1 triliun itu masih ada di sana. Itu milik kita berdua sekarang. Terus si Paikana diam-diam memegang sebuah senjata nih. Hei, kita akan ketahuan. Hei, siapa itu? Hah? Terus Shaco langsung muncul. Paikana berkata, Shaco, jangan salah paham. Aku di sini untuk membahas masalah bisnis dengannya. Hah? Kenapa kau menjelaskan itu padaku? Tian Yuan berkata, hei, apa yang kau lakukan di sana? Tenanglah, dengarkan kepalsuanku. Tidak. Dengarkan penjelasanku. Bagaimana kau bisa masuk? Motifmu apa? Penjaga, cepat. Seorang pencuri masuk ke dalam rumah. Mukanya, cok. Fuck, digambar sama Shaco. Shaco berkata, aku bilang, jangan teriak. Brengsek. Udah kayak GTA. Jangan hanya diam. Ayo, cepat cari. Terus mereka berdua mulai mencari. Mereka berdua pergi nih ke sebuah komputer. Nah, ketemu, cepat buka. Terus dibuka. Waduh. Astaga, mataku. Aku ingin memutuskan hubungan saudara dengannya. Nggak heran, dia lebih baik mati daripada aibnya disebar. Jika aku jadi dia, aku lebih baik mati ditembak. Tian Yuan berkata, hei, bukankah kau masuk secara ilegal? Apa bisa kau berhenti tertawa terbahak-bahak? Emangnya kenapa? Aku akan mengajarimu caranya marah. Waduh, monitornya dihancurin. Tidak. Monitor 240 Hz, layar lebar 30 inchiku. Terus PC-nya pakai hammer langsung dihajar tuh. Tidak, casingku, pendinginku, kartu grafis ROG-ku, RAM 128 GB ku, CPU Milan 64 core-ku. Waduh, nih anak PC banget gue liat-liat nih ya. Yang ngincer 1000 FPS tiap main. Kau sungguh tidak berpuri kemanusiaan. Hei tuh, seseorang menerobos masuk. Selamat ketua muda. Petugas Song berkata, seseorang datang, ayo pergi. Ayo, kita ambil hard drive dan pergi. Pergi. Dan mereka berdua langsung kabur nih. Pelan-pelan dan perhatikan langkah kakimu. Tua muda, apa yang terjadi? Komputer super milikku telah dihancurkan. Pencuri ini tidak manusiawi. Dia bahkan melakukan hal yang gak masuk akal. Ini sungguh berlebihan. Terus sekarang kita pergi nih ke markas besar Dinas Rahasia Perisai Merah. Nah, Shaco datang bawa flash disknya kan, hard drive-nya atau SSD-nya. Aku sudah dapatkan itu. Oke, aku bersedia mengidentifikasi Qin Tian Yuan. Wu Shuang berkata, Leng Yue, perintah penangkapan. Aku akan mengirimkannya kepadamu dan segera tangkap dia. Shaco berkata nih, pastikan untuk mencari ruang rahasia, ruang buku. Terus di sini ada nih si Tian Yuan. Dia lagi duduk dan didatangi oleh Leng Yue dan kawan-kawan. Tian Yuan lagi megang sebuah topeng nih. Nggak buruk. Hey, aku adalah Bloodhead. Qin Tian Yuan, hentikan. Hanya ada satu cara untuk mati. Aku akan kembali. Kita melihat nih, Tian Yuan langsung menyerang, tapi dengan cepat langsung ditembak oleh Leng Yue dan Tian Yuan langsung tewas harusnya. Leng Yue berkata, ini seharusnya yang dibicarakan oleh Shaoke. Nah tuh, face-nya, porselen digerakin, terus muncul nih ruangnya. Tapi saat di dalam, kosong. Seharusnya baru aja dievakuasi dan pergi dengan tergesa-gesa. Meski tidak ditemukan uang curian, kasus tetesan darah itu akhir terpecahkan. Semuanya kembali. Terus sekarang mereka makan-makan nih. Wu Shuang berkata,
Mari kita rayakan keberhasilan penyelesaian kasus pembunuhan ini. Ting. Dan juga seperti yang ditentukan oleh administrasi umum Perisai Merah. Kamera Chauke dengan ini ditunjuk sebagai wakil direktur administrasi umum Perisai Merah dan merangkap sebagai pemimpin tim naga. Lakukan pekerjaan dengan baik, aku akan menjagamu. Tim naga itu adalah kelompok naga legendaris. Namun, grup naga telah dibatalkan selama bertahun-tahun dan kau perlu mengatur ulang tim. Shako bertanya, bagaimana dengan perawatannya? Anggota tim diperlukan di tingkat divisi dengan maksimal 9 orang. Aku bersedia, kami juga bersedia bos. Nah, Widih 4, kanan 4, kiri 4, dan Shako 1, 9. Ini adalah tim nagaku. Wusong berkata, ini adalah pekerjaan tim nagamu selanjutnya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Shako berkata nih, Leng Yue, ya Nan, aku akan memberimu ini. Ada sesuatu yang harus aku tangani selanjutnya. Hah, kau ingin bermain lagi? Ternyata Shako pergi menemui Paikana. Ini lagi nyanyi. Bagus. Para pejabat diberkati. Shako berkata, setelah banyak hal, saatnya bagi kita untuk berbicara dengan baik. Aku akan meminta Pailong untuk mengirim bebek panggang. Mari kita bicara sambil makan. Nah, mereka makan. Paikana berkata, sekarang kasus pembunuhan berantai telah diselesaikan dan para penjahat telah dibawa ke pengadilan. Mulai sekarang, Long Tu sekarang ada di tanganmu. Tapi Shako menahannya nih. Shako berkata, kondisinya emang memuaskan, tapi aku masih gak puas. Kau sangat serakah, kau benar-benar ingin bergabung denganku. Lalu Shauke mengempaskan Paikana ke tanah. Paikana, berhentilah berpura-pura, kau pembunuh yang kejam dan munafik. Paikana berkata, kemampuan aktingku sangat bagus. Di mana kekurangannya? Sampai bisa terungkap, kau memiliki terlalu banyak kekurangan. Dari saat sejak kaki menghilang di depan gerbang Centennial Paichi, aku meragukanmu. Langkah pembunuhanmu yang sebenarnya ada di Danau Es. Kau ingin menyingkirkan Leng Puting dan lalu itu terjadi di luar rencanamu. Membunuh Fang Yaochu dan menyalahkan Paikana. Kau sengaja menyalahkan diri sendiri untuk menghilangkan kecurigaan. Qin Tianyuan sebenarnya tahu bahwa kau meracuninya, tapi dia masih bertahan untukmu. Dia benar-benar seorang anjing penjilat yang sangat setia. Iya, ini adalah kebenaran. Qin Tianyuan benar-benar menyalahkanku, tapi ini juga bisa menjadi rahasia selamanya. Lalu si Paikana membuka nih seperti sebuah hordeng dan muncul banyak sekali emas. Hah, Qing Han, kemarilah, semuanya milikmu, termasuk aku. Hehe. Paikana melanjutkan nih, nggak ada orang yang bisa menahan godaan ini. Cao, cepat ambil itu. Dan dengan cepat Cao langsung mengambil semuanya nih dan dimasukkan ke dalam kalung. Emasnya hilang semua. Hah, emasnya di mana? Di mana emasku? Shauke, di mana kau menyembunyikan emasku? Hah? Aku akhirnya mengerti kenapa malaikat itu begitu lemah. Itu karena keilahiannya terkontaminasi oleh jiwamu. Pailong, cepat! Kita melihat nih, bunuh dia! Si Pailong memegang sebuah senjata yang dipegang si pembunuh berantai. Sudah waktunya. Shauke berkata, ternyata itu kau, Bloodhead sesungguhnya. Itu benar. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan master pertama Long Tu. Kita lihat nih, si Pailong menyerang. Heh, kau pikir aku gak berani menghadapimu? Lalu Shauke memasukkan tangannya nih ke dalam senjatanya. Haha, apa kau berubah pikiran? Tapi tangan Shauke ternyata gak kepotong. Dan Shauke seperti memunculkan sebuah armor nih. Armor Ming Huang yang menghabiskan begitu banyak uang. Benar-benar tidak terkalahkan. Hah, ini apa yang terjadi? Lalu menggunakan senjata itu, Shauke langsung menyerang nih. Giliranku! Dan si Pailong langsung kalah. Hah, sangat kuat. Hah, kau membunuh begitu banyak orang. Lalu Shauke melemparkan senjatanya ke kepala Pailong dan kepala langsung terpenggal. Ini hukuman untuk orang yang keji. Sekarang adalah giliranmu. Enggak, aku ingin mati. Shauke, beri aku kesempatan untuk menyerahkan diri. Apakah kau akan benar-benar melakukannya? Bodoh, tentu saja tidak. Gak, aku ingin mati. Gak ada yang bisa menghentikanku. Lalu si Paikana mengambil sebuah belati dan menusuknya nih ke Shauke. Tapi belatinya penyok. Hah? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Karena aku mengurangi dimensinya. Lalu Shauke memegang kepala dari Paikana dan seperti langsung menyerapnya nih. Atau entahlah apain lah, nggak tahu. Paikana, kau harus menerima hukuman atas kejahatanmu. Terus akhirnya sepertinya kayak hilang gitulah, jahat-jahatnya kayak hilang mungkin ya. Lalu tiba-tiba berubah tuh transformasi menjadi malaikat entah atau jahat. Intinya ada sayap dia. Yang mulia, aku bersedia mengikutimu sampai mati dan aku akan menjadi orang yang paling kau percaya. Shauke berkata, tidak ada Paikana di dunia ini. Kau adalah seorang malaikat yang jatuh. Terus tiba-tiba, Ayo, sini. Aku akan membawamu ke aula Shura. Oh, rumah Cao. Kaulah Shura. Shauke berkata nih, Alkitab cahaya sungguh menarik. Setelah mempelajari sihir luar angkasa di dalamnya, kau bisa memasuki aula Shura dengan tubuhmu. Terus di sini si tengkorak jadi kerja paksa, Cok. Disuruh angkat-angkat emas sama si Cao. Hei, cepat lakukan dengan hati-hati. Shauke berkata nih, Cao,
aku membawa Mi untuk bertemu denganmu. Ah sayang, akhirnya kita bersama. Nah, siap-siap meluk, tapi ternyata Cao Cao meluk si Paikana, si Mi. Sayang, aku juga merindukanmu. Hah? Loh, apa yang terjadi? Cao Cao menjelaskan nih. Apa kau ingat ketika aku berbohong kepadamu bahwa aku adalah saudara perempuan Chuan Cao Cao? Aku mengenali orang yang salah. Aku seorang saudari tradisional Fu. Siapa namamu? Fu Meimei. Ini tuh zaman dulu banget ya. Pas kirain Cao Cao mati zaman dulu banget, ini awal-awal banget ini. Kalau kalian gak inget ya sudahlah ya. Intinya dulu sempat dikira Cao Cao mati, tapi ternyata masih hidup gitu. Hah? Mungkinkah? Iya, sebenarnya aku benar-benar memiliki seorang adik perempuan, Chuan Mimi. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!